apakah kami dari Uki Paulus atau bagaimana Ibu? Ibu Maya? Ya, mungkin dari saya saja, Pak. Oh Pak begitu. Musa. Iya, Oh iya, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak. Ya, iya, ya. silakan Ibu Oke, kalau gitu ya. Ya, iya. ya. Selamat malam, Bapak Ibu dosen, Bapak Dekan, Pak Musa, Ibu Lydia, Pak Karel, dan Ibu Hesti, dan Ibu Hana juga, ada Ibu Rosalia juga. Jadi rekan-rekan dari UKIP, saya perkenalkan nama saya Maya. Saya dari organisasi non-profit eh, Women in Mining dan Energy yang memang kami berfokus ke kesetaraan gender di sektor pertambangan dan energi. Nah, mungkin pada malam ini kita akan mencoba melakukan sosialisasi ya dan realignment lagi terkait dengan rencana kerjasama yang akan kita lakukan antara organisasi WIME sendiri dan juga dengan UKIP selaku dari apa namanya perwakilan dari Makassar, salah satu perwakilan dari Makassar. Nah, mungkin saya jelaskan dulu Pak Musa tentang program kami ya, karena kemarin saya sudah sempat ketemu dengan Ibu Hesti sendiri, Ibu Hana, Bu Lydia juga dengan dipandau oleh beliau semua. Akhirnya saya pada tanggal 17 ya, kalau tidak salah ya Bu Hana ya, saya melakukan sosialisasi tentang energi transisi di perkuliahan umum ya di depan para adik-adik mahasiswa dan mahasiswi di UKIP sendiri. Iya, Jadi iya, benar, Bu. ya, jadi mungkin saya sedikit gambarkan dulu Pak terkait dengan organisasi kami. Jadi kami ini adalah organisasi yang basisnya sebenarnya di Jakarta dan berdiri sejak tahun 2019. Nah, pendiri dari organisasi ini adalah mungkin saya salah satunya ya, dan kemudian ada 4 teman-teman lain, di mana para pendiri ini adalah para praktisi-praktisi di sektor pertambangan dan juga energi. Nah, saya sendiri mempunyai pengalaman yang cukup panjang ya, bekerja di sektor swasta, di perusahaan pertambangan dan energi yang ada di Indonesia dan juga teman-teman lainnya. Nah, berangkat dari concern kami terkait dengan kesenjangan dari keterwakilan perempuan yang berada di sektor ini, maka kami bersama-sama berinisiatif untuk melakukan sebuah pergerakan sosial yang berbasis komunitas di tahun 2019. Nah, sejak tahun 2019 itu kita mulai banyak mendapatkan atensi dari sektor-sektor swasta, Pak. Baik dari sektor swasta, dari akademisi, kemudian dari sektor pemerintah juga, untuk sama-sama kita menaikkan isu tentang kesenjangan atau kesetaraan gender ini ya di sektor tambang dan energi. Karena jika kita melihat ke presentasi perempuan di sektor ini itu sangat kecil sekali Pak, jadi masih hanya sekitar 10%. Nah, kita ingin tujuannya sebenarnya dengan adanya organisasi ini, kita sama-sama ingin bagaimana perempuan itu juga bisa mengambil kontribusi yang positif terhadap pembangunan negara gitu ya. Nah, ini yang kita ingin bahwa presentasi jumlah perempuan yang ada di dalam sektor ini bisa meningkat sehingga bisa menjadi setara di kemudian hari. Nah, hal ini tentunya merupakan implementasi dari uh, mandat presiden ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019 Presiden SBY sendiri mengeluarkan pengarus utamaan gender terhadap aspek-aspek pembangunan nasional. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk memulai gerakan sosial ini. Nah, pada tahun ini Pak, kami itu mendapatkan apa namanya bekerja sama dengan STEM Fund untuk bisa memilih menseleksi 20 adik-adik perempuan dari Indonesia Timur
bisa masuk di dalam program mentoring. Nah, saya ceritakan sedikit tentang program mentoring. Jadi program mentoring ini adalah program yang memang kita khususkan untuk adik-adik perempuan mahasiswa yang berlatar belakang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah, atas dasar inilah sehingga kemarin saya sempat ngobrol dengan Ibu Hana dan kemudian Ibu Hana menyarankan untuk bisa juga ada adik-adik mahasiswi dari UKIP bisa berpartisipasi di dalam program ini. Nah, program ini sendiri sebenarnya kita ingin melihat bagaimana memberikan akses kepada adik-adik perempuan ini untuk bisa mendapatkan apa namanya pengetahuan ya dan juga mendapatkan bimbingan dari para praktisi yang sudah mempunyai pengalaman cukup panjang di sektor energi baru dan terbarukan. Jadi kita memberikan akses Pak kepada mereka yang sebenarnya ujungnya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya atau tempat di dunia pekerjaan sehingga mereka bisa berkontribusi secara positif terhadap pembangunan. Nah, tentunya karena saya sendiri dari Sulawesi Selatan Pak asalnya, jadi saya merasa mungkin adik-adik dari Sulawesi Selatan juga tentunya saya harapkan juga bisa ikut di dalam program ini. Untuk selanjutnya sebenarnya program ini kita akan mencoba melihat peluang-peluang untuk dilakukan internship ya. Tetapi untuk saat ini kita hanya akan fokus kepada pemberian mentoring dari para praktisi selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan mentoringnya ini bersifat one on one Pak. Jadi satu mentor untuk satu mentee. Selama 6 bulan dilakukan secara virtual. Nah, nanti ada perwakilan adik-adik ditunjuk oleh apa namanya dari perwakilan UKIP untuk bisa kami seleksi. Jadi mungkin nanti ada teman-teman dari UKIP mungkin dari tiap prodi bisa memberikan perwakilan adik-adik perempuan yang ada di semester terakhir untuk nanti 5 orang itu kami seleksi di dalam apa namanya seleksi secara umum. Karena memang kita ada beberapa universitas yang kita ajak kerjasama seperti ini, Pak. Begitu kira-kira Pak sedikit penjelasan ya dari saya. Monggo silakan Pak Musa atau Bu Lydia atas komentarnya atau Bu Hana. Ya, baik, mungkin saya langsung saja ya. Langsung Pak. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat kita semua dan saya berikan apresiasi yang sangat tinggi, sangat berharga buat Ibu Maya selaku Direktur Eksekutif Women yang sudah berkunjung ke kampus kami. Dan waktu itu saya mohon maaf karena saya lagi di Toraja, kebetulan ada acara keluarga kedukaan sehingga acara pertemuan di kampus ini bisa terlaksana. Itu peran dari Ibu Lydia, Ibu Hana sebagai tali penghubung luar biasa dosen kami di UKI Paulus ini jejaringnya. Saya tidak pernah bayangkan kalau Ibu Maya bisa hadir di kampus kami. Semua kaprodi, sekretaris prodi luar biasa boleh bersama-sama waktu itu. Dan sekali lagi terima kasih Bu atas Sama-sama Pak. Ya. Dan saya sudah dengar tadi bahwa ini intinya mempersiapkan generasi muda yang sadar akan perubahan iklim dan intinya bahwa kaum perempuan memang kami juga di UKIP ini kalau dulu banyak yang dosen laki-laki, perempuan sedikit sekali. Tapi sekarang saya lihat sudah terbalik, sudah lebih banyak yang perempuan, terutama di teknik sipil dibanding laki-lakinya. Ini Bu. Dan kalau ya ini tadi yang ditawarkan kepada kami, kebetulan kami mengatur 4 prodi,
yaitu teknik sipil, teknik elektro, teknik kimia, dan teknik mesin. Nah, kalau diminta nanti 5 untuk diseleksi, tentunya kami berharap bahwa akan ada yang lolos. Ya. Dan terima kasih sekali lagi, Bu. Ini kami sambut gembira, dan pada Ibu Lydia sebagai bidang akademik mungkin nanti jadi tali penghubungnya melalui Ibu Hana. Terima kasih Ibu Hana, ya. Kaprodi Teknik Elektro Ibu Esti, Ibu Rosalia dari Teknik Kimia bersama sekretarisnya Pak Saleh, juga Pak Karel ya sebagai sekretaris Prodi Teknik Mesin, Pak Benyamin mungkin berhalangan, dan sekira Ibu Hana Singgi mewakili ini Prodi Teknik Sipil. Sekali lagi Ibu, terima kasih, dan mungkin ada tambahan dari Ibu Lydia atau Bapak Ibu yang ada di dalam ruang virtual ini. Tentunya kami selaku akademisi yang menjalankan kinerja perguruan tinggi, di samping sebagai pendidik, mengajar dan mendidik, ya, ada penelitian pengabdian masyarakat. Saya kira ada 2 hal yang kelihatan di sini tentang bagaimana menyampaikan hasil-hasil penelitian, juga mengabdi kepada masyarakat, dan intinya memberdayakan kaum perempuan. Saya kira itu untuk sementara Ibu Maya, ya, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua, dan kalau ada tambahan silakan, dan mungkin kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi yang lebih selektif lagi untuk kita pedomani ke depan. Sudah ada bergabung Bapak Wadet 3, Bapak Dr. Ari Kusuma, ya. Ya, mungkin itu saja dulu. Ya. Terima kasih Pak Musa. Ya. Saya sangat apresiasi sekali Pak sambutan hangat dari teman-teman UKIP. Jadi tujuan kita saya rasa sama ya, bahwa kita ingin membangun generasi muda ini, terutama perempuan, untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan negara. Karena selama ini Pak, karena saya selama ini kan di Jakarta ya, saya belum melihat ada banyak adik-adik perempuan itu yang bisa menjadi pelopor ya, ataupun pemimpin, atau bisa berkontribusi di dalam sektor-sektor swasta ini. Nah, ini yang kita ingin dorong sebenarnya kepada adik-adik perempuan Indonesia Timur, ini juga bisa mengambil peran gitu loh Pak. Terutama karena kita melihat potensi-potensi di daerah kan sangat besar ya Pak, cuma kesempatannya yang masih kurang gitu loh. Jadi itu yang menurut saya mungkin kita bisa sama-sama dorong Pak, untuk adik-adik ini bisa mendapatkan akses. Begitu dari saya Pak. Ya, jadi apa yang Ibu telah sampaikan tadi, kami siap menyebarkan informasi dan kaitannya dengan publikasi terkait program mentorship ini kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa ya Ibu. Jadi Iya Pak, mahasiswa semester terakhir ya. Ya, yang semester terakhir. Jadi mungkin nanti ini karena kita 4 program studi, kami akan diskusikan bersama. Mungkin sesuai dengan jumlah mahasiswanya, mungkin 2 dari sipil, 1 dari elektro, 1 dari kimia, 1 dari mesin. Nanti dipilihlah yang apakah ini Ibu kuasai minimal 2 bahasa, bahasa kita sendiri dan bahasa asing, atau bagaimana Ibu? Apakah juga ada kaitannya dengan IPK atau bagaimana Ibu? Ya. Saya rasa yang paling penting sebenarnya mempunyai motivasi Pak yang tinggi. Jadi kalau memang bisa yang IPK-nya bagus, di atas 3, itu menurut saya akan sangat membantu sekali, dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk maju Pak. Jadi saya rasa kita melihat adik-adik yang memang serius ya untuk melihat masa depannya ke depan ini bisa lebih baik. Nah, itu yang seperti itu kita berikan kesempatan Pak. Iya. Oh iya. Ini ada tambahan dari teman-teman. Terus Ibu Hana Singgi mungkin ada tambahan, karena Ibu Hana ini yang
sangat proaktif memberikan informasi ya. Ya. Oke, silakan. Ya, saya sedikit Prof. Ya, oh, ya, Saya silakan. sedikit mau ya Ya. bertanya ke Ibu Maya. Mungkin Ibu Maya bisa memberikan kepada kami syarat-syarat apa yang mahasiswi itu harus penuhi, kemudian jadwal rekrutmennya, apalagi ya, ya waktu pelaksanaannya dengan mungkin apa yang akan melakukan ini apa seleksi. Apakah Ya, Ibu Maya langsung atau ada yang mewakili Ibu Maya? Ya, itu kita saja. ada kita ada tim Ibu. Jadi ada tim nanti pada saat kick off program nanti saya akan memperkenalkan tim yang full ya. Saat ini kita juga masih sementara aktif untuk merekrut tim yang lain. Jadi nanti saya akan kirimkan mungkin melalui Ibu Hana ya untuk kriteria-kriteria calon menti yang diminta. Syarat-syaratnya seperti apa nanti saya kirimkan ke Ibu Hana, Bu. Nanti biar Ibu Hana bisa sampaikan ya, beserta dengan jadwalnya. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Maya. Ya, makasih masukannya Ibu Lydia. Izin Ibu mau bertanya. Silakan Ibu. Ini kan tadi Ibu mengatakan bahwa mahasiswa semester akhir. Nah, terus mereka akan mengikuti pembinaan itu nanti atau konsultasi itu selama 6 bulan ya Bu ya? 6 atau Ya. 5 bulan. Ya Bu, Nah, ya. berarti kalau memang mahasiswa tingkat akhir itu berarti karena yang mau selesai Bu, tingkat akhir yang mau selesai ini selesainya bulan Agustus karena wisuda bulan September. Berarti yang dimaksud mahasiswa tingkat akhir ini adalah mahasiswa yang pada semester ganjil yang akan datang itu sudah akan selesai. Tidak bisa yang semester sekarang karena kalau yang sekarang yang sedang tugas akhir itu nggak bisa lagi ikut karena mau selesai di bulan Agustus gitu Bu. Jadi kalau Ya. program ini kalau boleh tahu programnya mulai kapan sehingga karena yang semester genap ini akan berakhir sebenarnya final test ini sudah terakhir di bulan ini Bu. Jadi nanti mungkin Agustus kita mulai lagi dengan semester yang baru. Sehingga kemungkinan besar sehingga kemungkinan besar yang masih akan aktif maksud saya itu terakhirnya yang masih akan kuliah di semester bulan Agustus sampai terakhir nanti di Februari kalau saya tidak salah. Jadi yang sedang tugas akhir sekarang nggak bisa kami rekrut gitu maksudnya. Ya. Saya izin menjawab Ibu Hesti. Jadi sebenarnya kalau bisa untuk mahasiswa yang akan intensif Bu, jadi akan magang. Saya rasa mungkin kalau berkenan Pak Musa dan teman-teman rekan-rekan UKIP yang lain bisa memberikan kredit juga untuk kegiatan ini sebagai tapi ini saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman dari UKIP. Mungkin bisa diambil kreditnya juga sebagai intern ya program magang ya di organisasi ini, sehingga menurut saya waktunya itu kita juga bisa dapat komitmen dari adik-adik mahasiswa sehingga bisa lebih serius ya, karena kan ada kredit ya untuk bisa magang terhadap program ini. Tapi saya serahkan sepenuhnya kebijakan ini terhadap Pak Musa dan teman-teman UKIP. Izin Bu, kalau memang ini untuk magang, karena kami memang kalau mahasiswa diikutkan magang mandiri istilahnya ya Bu ya, Ya. itu memang kami perlu kerjasama dan itu kalau kami diakreditasi poinnya sangat tinggi Bu, kalau memang bisa seperti itu. Dan pengakuan kredit untuk magang mandiri itu minimal 10 kredit. Nah kalau di UKI Paulus nanti misalkan si mahasiswi kami ini bisa mengikuti, itu berarti nanti kami akan daftarkan mereka ketika di MBKM. MBKM minimal 10 SKS itu bisa Bu di UKI Paulus. Tetapi kami harus memiliki mitra Ibu. Jadi nanti harus ada kerjasama dan seterusnya. Bentuk kerjasama lain lagi ya. Ya. Ya, karena memang kalau kita magang seperti tadi kalau memang magang karena memang itu disarankan sama pemerintah Ibu. Iya. Iya. Baik. Karena nanti juga pada akhir program Ibu kami rencana mau membawa adik-adik ini itu langsung ke lokasi
renewable energi ya. Jadi lokasi untuk operasional energi baru dan terbarukan. Kami sih melihat ada potensi mungkin di Sidrap atau di Bali ya. Kalau di Bali kan ada beberapa komunitas. Nah, kalau di Sidrap mungkin nanti kami akan lihat ke apa namanya wind power station yang ada di sana. Lanjut Ibu Maya, karena kalau magang Ibu itu mahasiswa dibolehkan semester 5 ke atas Bu. Dan Iya, sebenarnya kalau magang itu nggak boleh mahasiswa yang sedang tugas akhir. oke. Jadi sebenarnya mahasiswa yang akan kita ikutkan ini bagusnya semester 5, 6, dan 7. Iya, saya setuju Bu, saya setuju Ibu. Jadi mungkin di semester 5, 6, dan 7, kalau misalnya sudah eh, menyusun skripsi, mungkin sibuk juga mahasiswanya. Jadi saya khawatirnya itu malah menghambat ya mahasiswa sendiri dengan apa namanya mengikuti program ini. Tapi kalau dijadikan sebagai program magang, menurut saya akan sangat bagus sekali karena bisa membentuk sebenarnya pola pikir mereka terhadap sektor energi baru dan terbarukan ini. Justru kalau bisa program magang Bu, dan itu kami akan konversi itu saya kira jauh lebih bagus. Ya, Siap Bu, siap. saya nanti menunggu ininya aja Bu. Kalau misalnya ada persyaratan yang harus kami penuhi, saya rasa kami dari WIME sendiri ya tentunya akan sangat menyambut baik ya. Kalau memang bisa memberikan nilai tambah bagi adik-adik mahasiswa, saya rasa itu satu hal yang sangat-sangat positif. Nilai tambah bukan hanya ke mahasiswa kalau sudah jadi magang Ibu, nilai tambah buat program studi dan Oh ya, fakultas. Karena ya. adanya pertambahan mitra gitu. Oh ya, Istilahnya. bisa, sangat bisa Bu. Jadi bisa sama-sama apa namanya ada mutual apa namanya agreement ya antara WIME sendiri dan juga UKIP. Ya, saya rasa mungkin itu yang terbaik Bu. Ya, makasih. Makasih. Oke, luar biasa, semakin jelas. Jadi intinya, kan ada juga mahasiswa kami di UKIP itu 7 semester bisa selesai. Jadi kelihatannya hanya yang semester 5, semester 6. Karena kalau masuk di semester 6. Supaya betul-betul yang tadi kalau kerjasama ini kita tingkatkan, kan yang saya tanda tangan itu Bu, baru surat pernyataan kehendak. Nah, Iya. kalau kita lanjutkan dengan PKS, saya kira lebih bagus dan lebih rinci di dalam kaitannya dengan MBKM, itu yang diprogramkan pemerintah dan memang itu kami harus tindak lanjuti. Dan saya kira mahasiswa lebih tertarik kalau mereka ikut ini, malah dikatakan 20 SKS. Kalau ya, nanti kami akan lihat itu dan apa-apa saja yang boleh mereka lakukan di lapangan. Intinya bahwa ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan mengenai STEM itu, kami akan masuk di bisa yang engineeringnya, bisa kalau teknologinya mungkin tersirat juga, sainsnya juga bisa. Kalau matematikanya memang kami tidak ada program matematika di UKIP, tapi sebenarnya bukan sarjana teknik kalau tidak menguasai matematika. Saya kira Ibu Maya lebih paham itu dan kami tahu persis bahwa Ibu Maya ini luar biasa, boleh hadir di UKI Paulus dan kelihatan sangat familiar ya. Kami tidak sering salahkan lagi. Tadi saya sepertinya ragu-ragu gimana saya mau ngomong. Sehingga saya sudah lupa ucapkan selamat malam dan seterusnya karena saya familiar. Sepertinya kerap sekali, luar biasa Ibu. Nah, Saya sudah ketemu dengan Bu Lydia sebelumnya Pak. ya. Itu tadi ada pertanyaan, kira-kira apakah kami sudah bisa mulai itu atau nanti memasuki tahun ajaran baru karena September akan datang ini ada wisuda di Kipau sebagai kalender akademik kami yang kami selalu lakukan setiap tahun ajaran. 2 kali dalam 1 tahun ajaran kami lakukan wisuda.
Mungkin itu Bu, kita pertajam supaya Ibu Lydia yang membidangi bidang akademik, kemudian Bapak Dr. Kusuma membidangi kemahasiswaan, itu nanti kami kolaborasi, kemudian setiap prodi nanti saya lihat Ibu Esti ini sangat semangat karena memang banyak perempuan di sana. Ya. Betul, Prof. Cuma suaranya Ibu Singgi ini belum ada. Kira-kira Ibu Singgi, karena Ibu Singgi ini kan jembatan ya, jembatan menghubungkan ya dari Ibu Maya ke Uki Paulus ya. Dan saya berharap ya pakailah jembatannya yang dirancang oleh apa ya, negara-negara yang sudah maju itu Cina. Tidak perlu dicor di sana, tetapi sudah jadi baru diangkat. Kita maunya seperti itu. Silakan ya. Makasih Bu. Ya. Ya Pak, ini ya buat Bu Maya, ini saya sebenarnya lebih mau bertanya ke jenjang seleksi, mekanisme seleksi, karena saya itu sebenarnya harapnya banyak mahasiswi UKIP ya, karena untuk perubahan mindset dan sebagainya itu bagus sekali ini programnya WIME. Nah, yang saya mau tanya, apakah dari WIME sendiri nanti akan mengumumkan berapa kuota untuk mahasiswa UKIP? Gitu. Kemudian kedua, bagaimana teknis seleksi? Misalnya dari UKIP itu menyeleksi berkas dari mahasiswa-mahasiswi ini, kemudian nanti berapa yang dikasihkan ke tim WIME untuk diseleksi atau bagaimana? Atau ya terus ketiga, saya tadinya itu ya, saya sudah setuju sekali kalau jangan cuma terbatas di mahasiswa tingkat akhir, tapi yang mulai dari semester 5. Karena kita nggak tahu potensi-potensi mereka ini sebenarnya bagaimana. Tolong berikan mahasiswi kita ini lebih banyak, sebanyak-banyaknya kesempatan untuk diseleksi dulu. Kayak begitu. Itu saja sih, Pak, Prof, Bu Maya. Ya. Ya, Bu Hana, mungkin terkait dengan tata waktu, kita sih sebenarnya menyasar nanti sekitar bulan Juli, mungkin minggu-minggu akhir atau awal Agustus, kita sudah bisa kick off program ini ya. Jadi artinya untuk seleksi adik-adik mahasiswa itu bisa dilakukan di bulan ini, Juni pertengahan atau Juni akhir ini. Kemudian untuk pengumumannya sendiri mungkin kita bisa lakukan di minggu kedua atau minggu ketiga bulan Juli. Nah, untuk proses seleksinya sendiri itu akan kita lakukan dalam bentuk video. Jadi akan ada sebenarnya kita memberikan pertanyaan kepada adik-adik dan kemudian dijawab melalui rekaman video yang akan di drop melalui Google Drive ya, yang nanti akan kami sediakan. Nah, mungkin nanti dari UKIP bisa memberikan 5 kandidat yang kira-kira memenuhi kriteria ya. Bisa dilihat dari IPK-nya Bu Hana, kemudian juga dilihat dari motivasi dari adik-adik ini di semester 5, 6, dan 7 tadi. Untuk bagaimana mereka tertarik dengan energi baru dan terbarukan ini. Saya rasa mungkin ke depannya kalau sudah terpilih ya dari UKIP sendiri, kita akan lakukan wawancara langsung. Jadi kita akan dari 5 ini kemudian kita akan saring yang mana yang terbaik dan kita akan lakukan wawancara langsung. Nah, untuk UKIP sendiri sih mungkin Bu Hana saya akan melihat juga dari kriteria-kriterianya apakah memang cocok atau sesuai ya dengan kriteria yang diberikan oleh donor kami juga. Nah, saya rasa mungkin saya mungkin tidak bisa bilang juga ya, saya bisa berikan 2 atau 3 slot nanti, tapi yang jelas kita akan ada perwakilan dari UKIP yang akan ikut di dalam program ini. Cuma tentunya kita akan memilih yang terbaik ya. Berarti UKIP sendiri itu harus membentuk tim khusus lagi di dalam internal UKIP ya untuk menyeleksi berkas. Berarti nanti tim itu nanti yang akan menunggu kick off meeting, Bu ya? Iya, ya, boleh, ya. Oh, berarti saya serahkan kepada fakultas kalau gitu. Saya cuma mau menanyakan itu sih, penasaran sistem seleksinya bagaimana, karena saya harap seadil-adilnya dan sebaik mungkin dulu disaring begitu, supaya melihat potensi mahasiswi kita.
Bu, Oke, kalau baik. kita melihat biasanya itu dari sistem yang sudah dilakukan dari Kemendikbud ya, dari MBKM Kemendikbud, itu biasanya ada syarat-syarat untuk mengikuti magang MBKM. Misalkan IPK, kemudian ada beberapa pertanyaan, kemudian nanti setelah mereka ibaratnya mendaftar, nanti seperti tadi Ibu Maya sampaikan, nanti akan diseleksi dengan wawancara langsung untuk Ya. melihat apakah memang mahasiswa itu. Jadi ketika kita rekrut nanti ada namanya kita serahkan ke mungkin tim dari Ibu Maya, itu tidak serta-merta bahwa mereka diterima semua, karena nanti akan dites. Itu pun kalau saya lihat itu mirip ya, mirip dengan yang dilakukan oleh Kemendikbud di dalam merekrut mahasiswa MBKM. Saya kira mungkin kita mengikuti yang seperti itu karena mahasiswa juga sudah terbiasa dengan cara-cara seperti itu. Ya. Makasih Bu Hesti. Ya. Oke. Ya, sudah ada juga Kaprodi Teknik Mesin, Bapak Benyamin Tangaran. Mungkin ada sesuatu mau disampaikan. Pak Ari, ya, silakan. Malam, Ya. Bro. Selamat malam, Ibu Maya. Ya, Selamat malam, Pak. Iya, minta maaf saya terlambat bergabung. Iya, saya menyimak dari sebagian saya tidak menyimak dan sebagian saya menyimak. Nah, ini program yang sangat bagus dan saya kira apa yang dibicarakan ini teman-teman dari UKI, Prof, Pak Dekan dan Bapak Ibu sekalian, memang ini kalau saya melihat itu memang untuk semester depannya ini yang kita akan rekrut ya. Cuma memang itu yang perlu harus betul-betul harus kita perhatikan adalah mekanisme rekrutmennya. Bagaimana secara internal kita, kemudian nanti itu juga dari itu saya tadi sudah sampaikan bahwa itu akan dikirimkan dan saya kira itu sangat bagus namanya. Dan apa yang disampaikan memang tadi itu bukan yang tingkat semester akhir ini adalah bukan yang betul-betul semester tingkat akhir ya yang sedang menyusun. Tapi memang tingkat akhir ya. Tingkat akhir itu adalah semester 5-6. Ya, semester 5-6 itu sudah bisa karena sekarang kan sudah ada yang mahasiswa kita ada rata-rata itu ya 3,5 tahun ya sampai tahun ya. Jadi itu saya kira bisa namanya ini. Dan memang ini tadi Ibu Maya sampaikan bahwa ini kan nanti juga disesuaikan dengan yang memberikan mungkin untuk untuk pendanaannya ini apa yang diinginkan, bagaimana menghubungkan itu, dan mungkin nanti itu memang nanti kalau bisa diberikan kira-kira juga nanti itu clue-nya kepada UKI Paulus sehingga betul-betul nanti di tim internalnya UKI Paulus itu bisa melihat potensi-potensi dari mahasiswa kami di kampus bahwa ini yang kemungkinan cocok katanya. Ini ya selain dengan persyaratan-persyaratan umum yang sudah disampaikan tadi, tentunya itu adalah kita ya kalau kita adalah lebih mengacu kepada rekrutmen untuk MBKM ya, khususnya untuk magang. Dan saya pikir itu adalah memang kita anggap ini adalah MBKM, magang MBKM ya, karena sekarang itu kan lebih lebih banyak pemerintah sekarang itu dorong untuk melaksanakan magang mandiri MBKM ya. Jadi itu yang
rata MBKM sekarang yang dibiayai oleh pemerintah itu akan dilepas semua menjadi secara mandiri dilakukan event-event di perguruan tinggi masing-masing atau institusi-institusi yang ada. Jadi saya melihatnya ini Bu ya peluang yang sangat bagus bagi mahasiswa UPI Paulus ya, mudah-mudahan ada yang bisa mewakili nanti UPI Paulus untuk bisa berkarya. Makasih Bu. Pertanyaan. Terima kasih Prof. Sama-sama Kak Ben. Ya, mungkin apakah kita punya ini terbatas waktunya Ibu Maya atau bagaimana? Ada limit? Ya. Tidak ada Pak, silakan. Oh ya. Oh, saya berharap semua kaprodi bisa bicara, ada Bu Esti sedang, Pak Benyamin, Ibu Rosalia, karena banyak mahasiswa perempuan di teknik kimia, silakan Ibu kalau ada sesuatu disampaikan. Kaitannya juga dengan penelitiannya Ibu, ya kan Ibu Rosalia ini kandidat doktor sama dengan Pak Benyamin Tangaran. Kalau Ibu Esti baru mau. Oke, silakan Ibu Rosalia sampaikan kira-kira gimana ya. Oke, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya ini sangat tertarik dengan ini karena memang kami di teknik kimia itu sebenarnya lebih cocok sebenarnya banyak kan harusnya cowok, tapi yang banyak masuk malah perempuan. Lebih banyak perempuan. Kadang dalam satu angkatan tuh cuma satu laki-laki, semuanya persisanya perempuan. Jadi sama dengan prodi yang lainnya, kami memang tadi sebenarnya sudah pertanyaannya sudah diwakili oleh Bu Hesti sama Pak Ben. Ya memang harusnya semester 5, 6, 7. Lagian hampir ya 50% banyak yang kerja ya. Jadi mungkin akan sedikit mahasiswa kami, tapi kami akan bagaimana ya memang saya sangat tertarik untuk ikut ini, apalagi berkenaan dengan energi baru dan terbarukan karena kami sini di prodi kan penelitiannya tentang biofuel, terus udah gitu batu bara juga. Ya kalau masalah yang jadi mahasiswa tuh kalau teknik kimia memang bidangnya di energi seperti itu. Nanti pasti banyak yang tertarik. Nggak tahu nih bagaimana seleksinya. Mungkin semua pengen ikut. Makanya saya bilang aduh mudah-mudahan apakah nanti satu di prodi atau gimana. Kalau di teknik kimia kami berharap banyak yang bisa ikut. Maksudnya banyak yang bisa mewakili dari teknik kimia. Itu Prof. Terima kasih. Saya sedikit ya Prof. Saya sedikit Ya, Prof. silakan Ibu. Bu Rosalia, kalau nggak salah ya, mungkin Bu Maya bisa langsung mengkonfirmasi. Modelnya nanti ini, karena saya sempat ikut beberapa meetingnya menti dengan mentornya, itu sebenarnya dalam bentuk walaupun yang dihasilkan itu diharapkan tujuannya ini diharapkan untuk mereka berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan di bidang energi dan gas. Jadi walaupun banyak mahasiswanya, yang Ibu bilang banyak yang kerja, itu tetap ikutkan saja Bu, karena ini sebenarnya ini ya Bu Maya, dia tidak tergantung dari waktunya mentor. Jadi mungkin bisa malam gitu. Jadi itu sebenarnya berguna juga buat ini. Jadi enggak terlalu resmi begitu. Kayak begitu, Bu. Encourage aja sebanyak mungkin orang yang ikut, anak mahasiswa yang ikut begitu. Jadi fleksibel waktunya ya. Fleksibel maksud saya. Gimana Bu Maya? Coba Bu Maya selaku WIME-nya resmi ini langsung klarifikasi kalau saya salah. Iya. Saya mohon maaf saya matikan videonya ya, agak low bandwidth di sini. Jadi memang betul ya, Ibu Rosalia. Jadi waktunya ini akan diatur antara menti dan mentor, tergantung dari ketersediaan waktu mereka berdua. Jadi sangat fleksibel Bu waktunya nanti biar dari sisi mentor dan mentinya yang akan mengatur. Jadi karena sifatnya yang secara virtual ya, jadi menyepakati masing-masing. Terima kasih.
Ya, Masih Ibu Maya beberapa sekali menit lagi terima saja. kasih Bu Rosalia. Ayo. Ini ya, saya lihat sudah semakin mengerucut dan ada tadi disampaikan Ibu Maya bahwa kalau boleh pertengahan Juni ini sudah ada seleksi. Kemudian akhir Juli atau awal Agustus sudah ada tanda kutip bahwa ada yang lolos dari Ki Paulus. Nah, Ya, hal ini kami segera tindak lanjuti dan kami akan bentuk tim kerja dan sudah pasti mungkin Ibu Hana ini yang sudah merupakan tali penghubung dan merupakan bagian dari apa yang kita bicarakan ini. Segera kami akan buat SK, saya akan buatkan SK dan saya akan tembuskan ke Bapak Rektor supaya Bapak Rektor tahu bahwa ada sesuatu yang kami kerjakan dan Ibu juga nanti kami lihat apakah karena Ibu yang akan seleksi nantinya Ibu Maya nanti kita betul-betul apakah ada pertemuan lagi nantinya sebelum adakan seleksi atau bagaimana. Ada kemungkinan kalau semester 5 ke atas dari teknik mesin kayaknya tidak ada karena kami di mesin itu kebanyakan laki-laki. Ya, nanti Pak Benyamin Tangaran lihat itu. Tapi yang kita akan seleksi ini yang semester 5 ya, yang akan memasuki semester 5 akan datang. Saya kira itu yang pas ya. Nah, kita sepakati begitu supaya mereka nanti jadi tali menghubung lagi bagi adik-adiknya atau yang akan diseleksi berikutnya. Karena ini akan berkesinambungannya Ibu Maya ya. Ini betul bukan hanya Pak. sekali dipilih setelah itu selesai. Ya, Oke. Mungkin ini ada tambahan dari Ibu Maya supaya kami segera lakukan pertemuan di kampus dan itu tadi saya katakan saya akan meskakan tim kerja. Begitu Ibu. terima kasih Pak Musa atas dukungannya. Saya kira sudah jelas ya masing-masing objektif dari kedua organisasi baik UKIP maupun WIME sendiri. Tentunya kita sangat mendukung Pak kalau misalnya Bapak ingin membuat satuan kerja untuk program ini, saya rasa akan sangat baik sekali untuk bisa kita teruskan. Mudah-mudahan kedepannya program ini itu bisa terus berlanjut. Saya harapkan ya kita bisa terus bisa bekerja sama ya untuk ke depan masa-masa ke depan. Ya. Nah, oke. Masih ada dari Mungkin Bapak Ibu? Ya. saya sedikit, Prof. Oh ya silakan Ibu. Mungkin Ibu Maya bisa memberikan gambaran proses mentoring yang akan dijalani oleh mahasiswa yang terpilih nanti, kemudian kira-kira beban tugas yang akan mereka pikul selama mengikuti mentoring tersebut. Saya kira itu ya, supaya kita bisa jelaskan juga ke mahasiswa yang bersangkutan. Ya, jadi proses mentoringnya Bu itu dilakukan secara one-on-one atau satu mentor satu menti secara virtual. Kemudian kita juga menyediakan silabus. Nah, silabus ini itu tentunya menjadi panduan ya bagi mentor maupun menti dalam menjalankan program ini. Kemudian nanti akan ada juga kelas sesi untuk belajar terkait dengan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Jadi ada 4 kelas secara online. Kita minta nanti adik-adik yang terpilih ini untuk bisa ikut di dalam kelas tersebut. Yang kita lakukan juga secara virtual. Kemudian komitmen waktu yang dibutuhkan itu setidaknya ada minimal 1 jam setiap bulan akan diberikan mentoring oleh mentor kepada adik-adik menti ini. Saya rasa mungkin dengan komitmen waktu 1 jam setiap bulan tentunya tidak berat ya Ibu ya, karena bisa dilakukan di sela-sela waktu luang baik adik-adik menti sama para praktisi yang ada di sektor energi baru dan terbarukan. Apakah ini menjawab Ibu? Nanti saya juga akan memberikan guideline atau materi
yang bisa dipakai oleh rekan-rekan UKIP melakukan sosialisasi kepada adik-adik. Oh iya, sekira lebih bagus itu Ibu, supaya nyambung betul. Kalau kami hanya menyampaikan bahwa ini memang tujuannya sangat bagus sekali, tapi lebih bagus kalau ada panduan-panduan yang kami tinggal-tinggalkan Iya, nanti sekira kami laksanakan Ibu. Ya, Izin bisa sedikit melalui Ibu Ibu, Maya. ya, melalui Ibu Hana saja. Bagaimana yang terbaik lah Ibu. Ya. Izin Ibu Maya mau bertanya Bu. silakan Ibu. Nah, ini biasanya kalau masuk ke laporan magang mahasiswa, apakah di awal atau di akhir atau di pertengahan itu nanti si menti ini akan membuat laporan atau seperti apa? Karena kalau di sistem kami di UKI Paulus itu magang itu harus memiliki laporan Bu, minimal kalau diakui 20 SKS biasanya ada 16 laporan mingguan. Jadi biasanya mahasiswa diminta membuat laporan mingguan atau mungkin diminta membuat laporan bulanan. Seperti itu, Bu. Apakah nanti Iya, pelaksanaannya akan seperti itu, Bu? Karena biasanya laporan itu mahasiswa upload masuk di sistem di Siakat Cloud UKI Paulus untuk membuktikan kepada program studi bahwa programnya telah berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. iya Ibu. Jadi memang di program mentoring kita, setiap menti itu wajib memberikan jurnal mentoring akan hasil-hasil yang dipelajari selama mentoring tersebut. Jadi setiap bulan kita wajibkan mereka membuat jurnal. Jurnalnya itu template pelaporannya ada Bu, nanti kita sediakan. Jadi nanti masing-masing menti itu membuat topik-topik yang sudah dibahas dan pelajaran apa yang mereka ambil, sehingga bisa memudahkan untuk kami sendiri selaku pelaksana itu melakukan monitoring terhadap kegiatan tersebut. Terima kasih, Bu. Ya. Mungkin masih ada yang lain, Bapak Ibu. Ya. Oh, dan di akhir program biasanya Ibu itu mahasiswa diberi sertifikat ya Bu Maya ya? Iya, ada Bu, ada. Oke. Pak masih ada? Ya, silakan Pak Musa. Ya, saya Bapak Ibu dari UKI Paulus masih ada yang perlu dipertanyakan? Oh, iya saya mau bertanya Pak, Prof. Ya. Dari teknik informatika nggak ikut ya? Ya. Teknik informatika, apakah ikut masuk di Fakultas Teknik ya? Oh tidak, sudah berdiri sendiri, sudah satu fakultas Bu, yang teknik informatika. Oh, Kalau sudah bukan teknik lagi. Iya, kalau Ya. informatika Bu, bukan teknik Ya. lagi. Iya, sudah berdiri sendiri. Ada lagi satu prodi kayaknya mau dibuka itu prodi matematika dan bernaung di Fakultas Informatika ya. Nah, MIPA. Iya. Sayang ya. Padahal bidang energi dan gas itu sebenarnya banyak yang butuh teknik informatika. Begitu ya. Itu ya Bu Maya ya. Iya. Sebenarnya MIPA juga bisa karena kan masuk ke matematika ya. Nanti kami ini Bu, dia bisa nanti kerjasama ini antara dekannya Fakultas Informatika bisa. Boleh supaya, Pak, boleh. Ya, nanti kami diskusikan bersama. Dan saya kira hari ini sangat disambut baik oleh Bapak Rektor karena memang Rektor kami ini sangat mengharapkan bahwa ini betul-betul energik ya, cari relasi supaya mahasiswa kalau tamat itu sudah ada yang bisa ada pengalamannya dan bisa beradaptasi dengan masyarakat, terutama dalam mengabdikan diri mengenai ilmu yang mereka miliki. Ya, soalnya mentornya ini mentornya kelas-kelas yang bagus-bagus Pak, sayang sekali gitu kalau kurang yang anak UKIP yang dapat gitu.
Iya, nantinya itu Ibu Hana, nanti mudah-mudahan ya minggu depan ini kalau boleh kita duduk sama-sama. Nanti kami berharap Ibu Hana punya waktu kira-kira waktunya yang lowong kapan, dan kami akan hadirkan pimpinan prodi. Nanti Ibu Lydia tangkap peluang ini dan kita mobilisasi sumber daya yang ada, terutama anak-anak kita yang punya potensi yang seperti sampaikan Ibu Maya tadi. Kita siapkan sebelum pertengahan Juni ini sudah ada nama-nama yang kita kantongi dan kita akan serahkan ke Ibu Maya ya, untuk Ya, diseleksi. saya ikut dari Bapak Ibu saja ya. Jangan menyesuaikan ke saya, Pak. Saya yang ikut ke Bapak Ibu. Oh, ya. Saya serahkan ke Oke. Prof. Ya, kalau begitu Ibu Lydia gendakan minggu depan, apa bisa hari Rabu kita duduk sama-sama di ruang Senat Fakultas Teknik hari Rabu. Kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu Kaprodi, Sekretaris Prodi yang sudah ada di ruangan virtual ini, supaya Ibu Maya dengar apa yang kita, karena kita harus semangat ini. Ibu Maya saya menyampaikan tadi ya betul-betul bersemangat dan sudah siap membantu kita ya, gitu. Gitu. Saya Bisa hari izin sedikit, Rabu. Prof. Ya, silakan Bapak. Iya, saya kira memang Nananya kalau usul dari saya, Prof, saya kiranya ada dulu dari Ibu Maya tahap proses yang bisa kita lakukan sehingga dasarnya itu kita mulai melakukan aktivitas di kampus. Kalau saya itu ada itu Prof. Ya, mohon maaf. Oh ya, baik Ibu Maya dengar ini sarannya. Artinya ada sesuatu yang tertulis disampaikan kepada kami dan menjadi sesuatu pegangan kami untuk menyampaikan di kampus terhadap mahasiswa. Kalau kami selaku pimpinan saya kira sudah sangat jelas ya apa yang kita inginkan. Mungkin itu Ibu Maya ya yang tadi disarankan oleh Bapak Kaprodi Teknik Mesin. Ya. Iya Pak, nanti saya Ya. akan coba share informasi terkait dengan program ini ya kepada rekan-rekan UKIP sehingga Ya. bisa dijadikan panduan untuk melakukan sosialisasi ke adik-adik dalam sebelum rekrutmen. Baik, oke kami menunggu itu Ibu. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, hari ini sudah terutama yang saya sebut tadi SK. Jadi kita duduk sama-sama siapa-siapa di dalam tim ini yang akan kita siapa ketuanya, penanggung jawabnya sudah jelas nih pimpinan fakultas. Tapi ketua timnya supaya lebih maksimal kira-kira siapa dan anggota-anggotanya supaya betul-betul komunikatif. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Bapak Kaprodi Teknik Mesin sambil kita menunggu apa yang disampaikan Bu Maya tadi, bolehkah itu ya yang hari Rabu kita duduk sama-sama asal tidak mengganggu kegiatan yang rutinitas kita lakukan. Ibu Hana kan bilang tadi menyesuaikan jadi tidak ada masalah. Tadinya saya berpikir Ibu Hana yang menentukan karena Ibu Hana ini kita sangat harapkan apa yang mungkin selalu diskusikan dengan Ibu Maya ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Siap, Prof. Malam, Prof. Ya, silakan Bapak. Hari Rabu itu tanggal 12, Teknik Kimia rencana ada kunjungan industri, Prof. Oh, ya. Itu bagus jam 10 ya. Jadi kalau begitu, kalau bagaimana kalau kita majukan hari Selasa saja? Ada seminar proposal ya, Bu Sira, hari Selasa. Ya, seminar proposal rencana hari Selasa. Oke, kalau begitu
nanti kita siapkan saja, bisa secara daring saja. Mungkin hari Rabu malam kita secara online saja, hari Rabu malam ya, kan sudah pulang dari kunjungan industri itu, ya kita bertemu seperti ini hari Rabu malam. Nanti kalau ada lagi hal boleh Ibu Maya bisa tampilkan juga kalau misalnya hari Rabu malam kita bertemu seperti ini, ada materinya bisa juga sampaikan, bisa juga langsung dikirim, boleh melalui Ibu Hana ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu, Ibu Maya sekali lagi terima kasih. Ya. Halo. Halo. Iya. Iya. Saya rasa dari saya sudah cukup jelas Pak Musa. Terima kasih banyak atas dukungannya ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, nah, berarti kita sudah bisa akhiri pertemuan kita ini ya. Iya. Oke. Nah, karena memang Ibu tadi yang memulai dan memang menanyakan kepada kami, baik Ibu, terima kasih. Kami akan tutup. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang baik ini. Kalau surat pernyataan kehendak kita, saya sudah tanda tangan ya. Mungkin Ibu belum tanda tangan atau sudah tanda tangan juga. Ya. Nanti saya kembalikan Pak. Ya. Ya. Nanti kita tindak lanjuti dengan PKS ya. Supaya lebih rinci apa yang kita lakukan ke depan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Pimpinan Prodi, Ibu Hana MCG STMT ya. Nantilah kita ini kalau hari Rabu saya tawarkan tadi, nanti kita lihatlah. Pokoknya intinya kita siap sedia menangkap peluang ini untuk mahasiswa kita, terutama yang masuk di semester 5. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Salam hormat Bapak Rektor Ugi Paulus kepada Ibu Maya ya, dan kami semua, dan mohon maaf Ibu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya, tentunya itu bukan kami sengaja tapi itu keterbatasan kami Bu ya. Selamat dan sehat selalu Ibu bersama keluarga, dan kami menunggu hal-hal yang kaitannya dengan apa yang kita bicarakan tadi. Begitu Ibu. Kami kembalikan. Terima kasih banyak Pak Musa dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian Pak ya. Saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Maya. Ya, Makasih, selamat Ibu. malam semua. Sehat, salam sehat. Ya, malam. malam. Ya, ya. Nah, kita